must be Nuts! Seorang pengacara bernama Badal Gupta menemui klien barunya bernama Naina Seti. Naina Seti dituduh telah membunbun selingkuhannya bernama Arjun Joseph. Berita tentang kasus Naina diberitakan di mana-mana. Gupta menyuruh Naina untuk menceritakan secara detail dan jujur bagaimana alur pada saat Arjun dibunbun. Naina mengatakan bahwa dia dan Arjun bertemu di sebuah hotel yang bernama Glenmore karena ada orang yang memeras mereka. Pemeras meminta Arjun dan Naina membawa uangnya ke kamar 303. Saat Arjun dan Naina akan memberikan uang itu, tiba-tiba ada yang memukul Naina dari belakang hingga pingsan. Saat Naina tersadar, Arjun telah pindah alam dan berlumuran cairan merah dan uang yang mereka bawa berhamburan di tubuh Arjun. Tak lama kemudian polisi datang dan mendobrak pintu kamar mereka. Menurut keterangan saksi dan polisi tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dari kamar tersebut kecuali Arjun dan Naina. Karena pintu dan jendela semuanya dalam keadaan terkunci. Pak Gupta tidak puas dengan penjelasan Naina dan dia yakin kalau ada hal lain yang Naina sembunyikan darinya. Gupta ingin penjelasan yang jujur dan detail agar dia bisa membela Naina di persidangan. Akhirnya Naina pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Naina menjelaskan kalau dirinya sebenarnya seorang pebisnis muda yang sukses. Di tahun ini dirinya mendapatkan penghargaan sebagai pebisnis wanita terbaik dan memiliki satu anak dan seorang suami bernama Sunil. Suatu hari Naina menemui kekasih gelapnya yang bernama Arjun di sebuah villa Avimore, Inggris. Naina mengatakan pada suaminya kalau dirinya ada urusan bisnis di Prancis. Setelah menghabiskan waktu bersama, Naina dan Arjun pulang. Dalam perjalanan pulang mereka sedikit berdebat tentang bagaimana kelanjutan hubungan gelap mereka. Namun di tengah perdebatan itu tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan, karena mereka menghindari seekor rusa dan hampir menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Mobil dari lawan arah itu banting setir untuk menghindari tabrakan. Naina dan Arjun tidak mengalami luka-luka namun sayang mobil dari lawan arah tersebut menabrak pohon dan saat Arjun mengecek pengemudi itu, ternyata pria itu sudah pindah alam. Naina yang panik mencoba untuk menghubungi polisi namun Arjun melarangnya. Karena jika mereka menghubungi polisi mereka akan diperiksa dalam kasus ini dan akan ketahuan kalau mereka sedang tidak berada di Perancis. Dan hal tersebut akan membongkar hubungan perselingkuhan mereka yang berimbas akan menghancurkan bisnis yang Naina jalani. Arjun dan Naina memutuskan untuk pergi dari situ berhubung keadaan tempat sedang sepi. Namun sayangnya mobil mereka juga tidak bisa nyala. Tak lama kemudian ada mobil yang melintas dikendarai oleh seorang bule. Akhirnya Arjun cepat-cepat untuk menyembunyikan badan laki-laki itu. Saat bule itu menanyakan apa yang terjadi, Arjun dan Naina mengatakan mobilnya menabrak pohon dan mereka tidak apa-apa. Akhirnya bule itu pergi meninggalkan mereka tanpa menaruh curiga. Setelah itu Arjun menyuruh Naina untuk membuang mobil beserta badan laki-laki itu. Akhirnya Naina membuang mobil dan orang itu ke rawa-rawa. Arjun terpaksa menunggu mobil Naina yang rusak. Arjun tidak paham masalah mobil dan beruntung ada mobil lain yang melintas. Mobil tersebut dikendarai oleh suami istri bernama Nirmal dan Rani. Mereka siap memberikan pertolongan. Sebenarnya Nirmal mahir dalam memperbaiki mobil namun sayang dia tidak membawa peralatan. Akhirnya Nirman menderek mobil Arjun dan membawanya ke rumah mereka. Saat di mobil Rani sempat melihat noda merah di tangan Arjun. Namun Arjun mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Padahal itu adalah noda merah milik pria yang dibuang. Setibanya di rumah Arjun diperlakukan sangat baik. Rani menyeduhkan teh untuk Arjun sedangkan Nirmal memperbaiki mobilnya. Rani menceritakan tentang keluarganya termasuk anaknya yang bernama Suni. Dan ternyata anak Rani yang bernama Suni tersebut adalah orang yang dibuang oleh Naina. Karena anaknya belum pulang dan hari sudah larut malam Rani mencoba untuk menelpon Suni. Namun ponselnya berdering tepat di saku Arjun karena di saat kecelakaan Arjun sempat mengambil ponsel korban. Arjun yang kaget langsung menyerahkan ponsel tersebut seakan-akan dia tidak sengaja menduduki ponsel itu di kursi. Rani sempat heran kenapa anaknya tidak membawa ponsel. Setelah mobilnya jadi, Arjun pun pulang. Karena Arjun sadar bahwa dia telah bertemu dengan orang tua korban, Arjun langsung menyuruh Naina untuk menghancurkan mobilnya untuk menghilangkan jejak dan melapor ke polisi seolah-olah mobil Naina telah hilang. Setelah itu Naina menjalani kehidupannya seperti biasa, bekerja dan menghabiskan waktu dengan suami dan anaknya. Berita tentang kehilangan Suni diberitakan di mana-mana. Rani berusaha untuk mencari Suni.
Naina mendapatkan penghargaan sebagai pembisnis sukses dan acara itu disorot oleh media karena merupakan salah satu acara paling bergensi. Dan tiba-tiba Rani datang dan meminta bertemu Naina. Karena Rani melihat plat kendaraan yang dikendarai Arjun saat datang ke rumahnya, plat mobil tersebut menunjuk kepada mobil Naina yang dilaporkan menghilang saat dirinya pergi ke Paris urusan bisnis. Rani yakin kalau Naina tidak pergi ke Paris melainkan pergi bersama pria bernama Arjun sekalipun Naina menunjukkan bukti perjalanannya ke Paris kepada polisi. Rani yakin kalau anaknya pasti sudah meninggal dan Rani juga yakin kalau Naina dan Arjunlah penyebabnya hilangnya Suni. Rani mengancam Naina kalau tidak memberitahu keberadaan anaknya, Rani akan membuat hidup Naina hancur. Hati Rani terasa hancur mendengar berita bahwa anaknya menghilang setelah melakukan pembobolan terhadap kartu kredit, jadi supaya tidak dikejar polisi Suni memilih untuk menghilang. Setelah itu Naina mendapatkan surat ancaman yang berisikan harga tutup mulut atas kasus hilangnya Suni seharga 100.000 pound sterling. Dalam foto tersebut ada foto sungai yang dipenuhi rawa tempat Suni dibuang. Seketika Naina ingat dengan bule yang melintas saat kejadian dan menduga kalau bule tersebut yang memerasnya. Setelah mendengar cerita Naina, Gupta yakin bahwa Rani dan Nirmanlah yang menjebak Naina. Dan jika motifnya adalah uang, tidak mungkin pelaku membunuh Arjun di hotel dan membiarkan uang berhamburan di sana. Sedangkan untuk foto rawa yang berada di surat ancaman itu, Gupta mengatakan memang daerah tersebut banyak sekali rawa. Jadi jika membuang orang atau menyembunyikan sesuatu pasti sudah jelas di sungai yang banyak rawa. Kemudian untuk kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan Suni, seperti yang ada di berita, Gupta berasumsi Arjunlah yang mengambil kartu kredit Suni saat kejadian, dan Arjunlah yang membobol kartu kredit. Kemudian diperlihatkan POV dari Gupta saat pembunuhan Arjun di Hotel Glenmore. Dan alasan kenapa Hotel Glenmore dan kamar 303 menjadi tempat pertemuan antar pemeras dan Arjun. Gupta menduga Nirmal sebagai ayah Suni adalah seorang karyawan Hotel Glenmore. Dia punya akses untuk masuk ke kamar. Sebelum Naina dan Arjun datang, Nirmal menyembunyikan Rani di dalam lemari kemudian kembali mengunci pintu kamar. Saat Arjun dan Naina datang, Rani mendorong Naina hingga pingsan kemudian membunuh Arjun. Rani kemudian membuka jendela dengan kunci yang diberikan oleh suaminya, kemudian Rani keluar dari jendela dan masuk ke kamar karyawan yang bersebelahan langsung dengan kamar 303. Polisi datang dan Naina menjadi tersangka karena hanya ada Naina dan Arjun yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu, Gupta mendapat telepon bahwa dalam persidangan yang akan datang yang akan menjadi saksi adalah pengacara Rachael, yaitu istri dari Arjun. Rachael berasumsi bahwa Naina membunuh Arjun karena dirinya telah diancam oleh Arjun kalau perselingkuhan mereka akan dibeberkan ke publik yang akan menghancurkan reputasi Naina. Untuk memenangkan persidangan kalau Naina bukanlah yang membunuh Arjun, Gupta menyarankan Naina untuk memberitahu di mana letak badan Suni disembunyikan. Rencana Gupta akan mengarang cerita saat di persidangan di mana Naina memang benar ke Perancis dan Arjun membawa mobil Naina sendirian ke villa. Dalam perjalanan Arjun mengalami kecelakaan dan menyembunyikan badan Suni. Karena Rani tahu bahwa Arjun yang membunuh anaknya, akhirnya Rani balas dendam dan membunuh Arjun di hotel dan menjebak Naina sebagai pelakunya. Dengan demikian Naina akan selamat dari tuduhan jaksa penuntut. Setelah mendengarkan rencana Gupta, Naina mempercayakan kasusnya kepada Gupta. Naina menunjukkan rawa tempat badan Suni dibuang melalui peta. Naina juga mengatakan kalau Suni sebenarnya masih hidup pada saat dirinya akan membuangnya. Dan pengakuan ini membuat Gupta terkejut kenapa Naina tidak mengatakan hal tersebut dari awal. Padahal untuk memenangkan kasusnya Naina harus jujur kepada Gupta. Gupta sangat marah kepada Naina dan mengatakan kalau ini bukanlah kasus kecelakaan, melainkan kasus pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh Naina. Namun Naina melawan kalau mereka bisa saja mengarang cerita kalau Arjunlah pelakunya karena seorang pengacara harus membela kliennya. Gupta mengatakan kalau Naina tidak jujur dari awal ceritanya. Gupta mengatakan bagaimana kalau dalam cerita Naina tersebut posisinya dibalik. Di mana Arjun yang berusaha menghubungi polisi dan Nainalah yang melarangnya. Dan Nainalah yang berinisiatif untuk membuang Suni dan mobilnya ke dalam rawa. Karena dengan tindakannya tersebut membuat reputasinya tetap aman dan tetap menyembunyikan hubungan perselingkuhannya. Karena Arjun tidak merasa tenang atas tindakan Naina tersebut, Arjun memilih untuk menghubungi Rani untuk bertemu di hotel untuk mengungkapkan kebenarannya. Arjun juga meminta Naina untuk memberikan uang kompensasi kepada Rani dan keluarganya atas kepergian Suni. Naina tidak setuju dengan pendapat Arjun dan memutuskan untuk membunuhnya. Di saat polisi tiba, Naina mengarang cerita seolah-olah seseorang datang membunuh Arjun dan menghajar Naina hingga dia pingsan.
Dan Naina menuduh Rani yang melakukan itu semua dengan tujuan motif balas dendam. Naina bersikeras bahwa cerita rekayasa Gupta tidak sesuai kenyataan dan Naina menunjukkan sendiri bahwa foto di koran membuktikan Nirman ada di hotel saat kejadian terjadi. Gupta menyangkal kalau foto tersebut palsu dan Gupta mengatakan bahwa pada hari itu Nirman sedang cuti. Setelah dicermati lebih detail foto tersebut memang sebuah editan karena tidak ada bayangan Nirman di cermin. Gupta kembali menegaskan ke Naina bila dia masih bersikeras tidak jujur dirinya tidak akan bisa menang dalam persidangan. Bahkan Gupta memilih untuk mundur dari kasus ini karena Naina tidak menceritakan detail dan jujur dari kasus ini. Gupta memilih untuk pergi karena Naina tidak mau jujur. Akhirnya Naina mengakui bahwa dirinya yang membunuh Arjun di hotel karena dirinya tidak ingin Arjun menceritakan kebenarannya kepada Rani. Naina juga mengakui bahwa Jimilah yang memanipulasi pembobolan kartu kredit, sehingga membuat Suni seolah terlibat kasus pembobolan kartu kredit sehingga Suni memilih untuk kabur dan menghilang. Gupta akhirnya lega Naina mau mengakuinya dan Gupta tetap akan lanjut untuk membela Naina di persidangan. Setelah itu Gupta pun pergi meninggalkan Naina. Tak lama setelah Gupta keluar dari kamarnya, Jimmy menelpon Naina dan tiba-tiba percakapan mereka terganggu oleh polpen. Kemungkinan polpen tersebutlah bukanlah polpen sembarangan dan penyebab sinyal menghilang. Dan di saat bersamaan seseorang memencet bel pintu kamar Naina. Ketika Naina membuka pintu, pria tersebut mengatakan bahwa dia adalah Gupta, yaitu pengacara yang diutus Jimmy untuk menangani kasus Naina. Naina pun tersadar bahwa Gupta yang sebelumnya adalah Gupta palsu. Semua percakapan mereka sudah direkam oleh Gupta palsu. Ternyata Rani dan Nirman menyewa apartemen di seberang apartemen Naina untuk mengawasi Naina. Naina yang melihat mereka hanya bisa pasrah dan putus asa. Sedangkan Gupta palsu membuka topengnya saat Naina melihat mereka. Ternyata Gupta palsu adalah Nirman. Kemudian Rani dengan cepat langsung menelpon polisi untuk melaporkan Naina. Dan film pun selesai.